I was desperate to escape the well-worn path. Me, I wanted to experience the... My friend, Josef Ginsburg. Good to meet you. Good to meet you. This guy can take us there. How do you know that Carl is telling the truth? Halo Sobat Cerdas, kembali lagi gua Mr. X yang kurang kerjaan akan menemani kalian dengan sebuah film yang cukup buat kamu penasaran akan alur ceritanya. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berjudul Jungle yang dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah perjalanan sekelompok anak muda ke dalam hutan Amazon. Awalnya mereka sangat menikmati indahnya alam bebas hutan Amazon. Hingga tiba saatnya, salah satu anggotanya ada yang sakit, dan mereka pun terpecah lalu tersesat. Dengan penuh rasa lapar, letih, dan takut, mereka harus bertahan hidup di hutan paling liar di dunia. Apakah mereka akan selamat? Langsung aja kuy, gua bahas story filmnya. Eits, sebelum gua mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Awal film kita akan dikenalkan oleh seseorang bernama Yosi. Dia adalah seorang warga Israel yang pergi ke Amerika Selatan untuk berpetualang. Suatu saat dia berkenalan dengan Markus, seorang guru yang sedang liburan. Mereka lalu pergi liburan bersama hingga Markus bertemu seorang sahabat yang bernama Kevin, seorang petualang dan fotografer. Singkatnya, mereka bertiga pergi bersama ke suatu daerah bernama La Paz tahun 1981. Suatu saat, seseorang bernama Carl menghampiri Yosi yang berjalan sendiri. Mereka lalu berbincang soal petualangan yang sebenarnya. Tempat itu adalah hutan Amazon. Yosi yang kagum dengan cerita Carl lalu mengajak Markus dan Kevin untuk ikut bersama Carl ke hutan Amazon. Awalnya Markus dan Kevin gak mau ikut ke hutan, tapi begitu bertemu dengan Carl, mereka lalu mau bergabung untuk berpetualang di hutan Amazon. Mereka berempat lalu terbang ke daerah bernama Apollo bulan November 1981. Mereka lalu mulai menyusuri hutan paling berbahaya di dunia ini. Singkatnya, mereka terus berjalan hingga berhasil tiba ke perkampungan suku asli hutan Amazon, Asariamas. Begitulah Carl menyebut kampung ini. Di sini tampak sangat akrab karena semua warga menyambut mereka berempat dengan sangat ramah. Setelah singgah beberapa hari, mereka lalu berkemas kembali dan melanjutkan petualangannya. Dalam perjalanannya, Carl lalu melihat monyet dan menembaknya untuk makan malam. Di malam harinya, monyet itu dibakar dan dimakan tanpa mecin secuil pun. Pasti rasanya hambar sehambar-hambarnya. Wow. Besok harinya, kaki Markus terkena infeksi karena sepatunya basah, sehingga Markus kesulitan mengikuti rombongan. Nah, karena kakinya Markus, mereka terpecah. Markus menjadi dekat dengan Carl, dan Kevin Yosi ngedumel di belakangnya. Suatu hari, Carl bilang, kita akan kembali ke Asariamas untuk mengobati Markus. Namun Kevin dan Yosi tidak ingin kembali ke Asariamas. Kevin berpikir mereka bisa membuat rakit untuk mengikuti arus sungai dan kembali ke Apollo. Sepertinya Carl tidak suka dengan ide Kevin. Mereka lalu voting. Hasilnya semua setuju kecuali Carl untuk mengikuti arus sungai agar sampai keluar hutan. Dan dimulailah mereka berempat menyusuri sungai dengan santai. Lalu sungai berubah menjadi wahana arum jeram yang menegangkan. Mereka semua lalu saling berteriak, "Ke kanan, ke kanan!" Yang lain bilang, "Ke kiri, ke kiri!" Carl dan Kevin lalu bertengkar karena masalah arus sungai. Mereka lalu berhenti saat sungai sudah tenang dan mendirikan tenda. Besok harinya, Carl memutuskan untuk nggak ikut pergi menyusuri sungai kembali. Kevin dan Yosi terlibat konspirasi agar Markus ikut bersama Carl ke Asariamas. Kevin dan Yosi hendak menaklukkan sungai berdua tanpa Markus yang lemah. Yosi lalu berbicara pada Markus, dan ternyata Markus setuju untuk pergi bersama Carl. Kevin dan Yosi lalu diberi petunjuk oleh Carl bahwa jangan berada di Sungai Ngarai. Jika kalian sampai masuk, maka kalian akan dianggap tewas. Carl lalu memberikan makanan yang lebih banyak dan juga pisaunya. Ucapan Carl seakan-akan memberi kode bahaya pada Kevin dan Yosi. Mereka akhirnya berpisah di tepi sungai.
Kevin dan Yoshi sangat menikmati perjalanan di sungai, hingga tiba saatnya arus sungai kembali deras. Dan itu adalah sungai Ngarai yang dimaksud oleh Carl. Mereka lalu terjebak batu di tengah sungai. Kevin berhasil loncat dan berenang ke pinggir sungai. Namun Yoshi tenggelam di derasnya arus sungai. Namun akhirnya Yoshi berhasil selamat dari sungai. Semenjak itu Yoshi dan Kevin terpisah. Yoshi secara kebetulan berhasil menemukan tasnya yang mengapung di sisi bebatuan. Dia lalu membuka tasnya dan menemukan obat Superman yang dibeli oleh Carl. Emang bener, setelah minum obat kuat itu, Yoshi langsung berlari mencari Kevin yang hilang. Dia terus mencari, dan mencari Kevin yang hilang. Yoshi lalu menyadari, benar apa yang dikatakan oleh Carl. Sungai Ngarai sangat berbahaya karena pinggirannya hanya jurang bebatuan dan mustahil jika selamat. Yoshi terus berjalan, dan berjalan. Suatu saat, Yoshi yang kesakitan karena jidatnya benjol, membelek jidatnya dan mengeluarkan cacing dari dalamnya. Bayangin tuh sendiri. Dalam perjalanannya, Yoshi bahkan memakan telur burung yang hampir menjadi burung. Singkatnya, dia akhirnya menemukan perkampungan Curi Pelaya. Namun perkampungan itu telah hancur dan kosong. Dia lalu melihat peta dan memperkirakan perjalanan masih sangat jauh. Saat dia membuka sepatunya, ternyata kakinya kini telah terinfeksi. Namun dia terus melanjutkan perjalanan, hingga dia menemukan jejak kaki. Dia pikir jejak kaki itu kaki Kevin. Namun betapa kagetnya dia melihat kulit telur yang telah ia makan. Yoshi ternyata hanya berputar-putar saja di dalam hutan tersebut. Di balik kisah Yoshi yang menderita, ternyata Kevin diselamatkan oleh warga. Kevin lalu dibawa ke desa Rurena Bakwe, 193 km dari Curi Pelaya. Itu sekitar Jakarta Garut lah, jarak antara Yoshi dengan Kevin saat ini. Kevin lalu meminta bantuan petugas untuk mencari Yoshi di dalam hutan. Kevin lalu terbang dengan pesawat mencari Yoshi. Namun karena terlalu tinggi, mustahil lihat ke bawah. Kevin lalu bicara kembali ke petugas. Namun petugas malah menyuruh Kevin pulang. Petugas itu lalu bicara kembali. Mustahil orang bisa selamat selama 3 minggu di dalam hutan. Namun Kevin yang marah bilang, aku akan kembali ke hulu sungai, walau harus mati. Sang petugas merasa iba, akhirnya mengenalkan Kevin pada penduduk desa yang mengenal baik sungai di sana. Kevin lalu menghampiri warga tersebut. Namun warga tersebut juga bilang, lupakanlah, dia pasti sudah mati di sana. Namun Kevin tetap percaya Yoshi masih hidup. Dia bahkan menawar perahunya. Melihat keyakinan yang kuat, warga tersebut lalu iba padanya dan mengantarkan Kevin ke hulu sungai. Kembali lagi pada sosok Yoshi. Secara mengejutkan, Yoshi bertemu seorang wanita asli pedalaman hutan Amazon. Mereka lalu terus berjalan bersama hingga tiba waktu malam. Yoshi menyadari bahwa dia hanya berhalusinasi saja. Dengan penuh rasa lelah dan kesepian, Yoshi terus mengalami halusinasi yang hebat. Dan tiba-tiba tanpa sadar dirinya terjatuh dalam lumpur hisap. Sedikit dilema memang lumpur hisap. Jika kita bergerak semakin terhisap, jika kita diam, maka kita nggak bisa kemana-mana. Namun Yoshi lalu berhasil menarik dahan pohon dan berhasil menyelamatkan diri. Setelah keluar, dia tidak punya tenaga untuk kembali berjalan. Dia lalu melihat semut api yang sangat menyakitkan jika digigit. Dia lalu penuhi tubuhnya dengan semut tersebut agar rasa sakit itu menjadi tenaga dia untuk bergerak. Dalam kesakitannya, dia terus berjalan dengan penuh halusinasi. Akhirnya, Yoshi berhasil keluar hutan dan berada di hulu sungai. Yoshi sangat bahagia bisa melihat sungai. Dia lalu membuat tanda untuk pesawat dan berharap datang pertolongan. Paginya, Kevin tiba di hulu sungai tepat di mana Yoshi berada. Namun karena Yoshi sedang tidur di balik batu, Kevin tidak melihatnya. Kevin lalu memutuskan kembali ke desa karena tidak mungkin dia kembali ke dalam hutan. Yoshi lalu terbangun dan mendengar suara Kevin yang hendak pergi. Yoshi lalu berdiri dan Kevin melihatnya. Yoshi lalu berhasil diselamatkan dan dibawa ke desa. Di dalam desa, Yoshi lalu mendapat perhatian warga karena berhasil selamat dari hutan paling liar di dunia.
Nah itu dia guys, film Jungle. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini sangat menarik untuk ditonton. Karena nggak semua orang yang tersesat akan kembali selamat. Nah mereka yang selamat patut kita dengar pengalamannya. Karena gue yakin kalian nggak mau mengalami hal yang sama. Pelajaran penting dari film ini, kita bebas pergi kemana aja. Kita bisa berpetualang kemana aja. Namun, jika tidak bersama ahlinya, maka berhati-hatilah. Karena saat kamu berada di daerah yang tidak pernah terpikirkan, maka alamlah yang mengendalikan pikiranmu. Kevin dan Yoshi mungkin sengaja diselamatkan oleh alam, agar mereka bicara pada manusia bahwa alam bukan tempat untuk bersenang-senang. Gunung, hutan, dan lautan bukanlah tempat bagi kalian yang senang merusak. Lindungi alam bebas ini dengan tidak masuk ke dalamnya. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.